Makanya itu hadis itu perumpamaan. Kalau diartikan tekstual gitu loh, pemahamannya itu akan salah. Mungkin yang menerjemahkan itu tekstual toh, lurus-lurusan. Padahal makna yang asli itu Hajar Aswad itu adalah tampok itu loh. Apakah ada bro tampok dari batu? Itu cuma lambang. Tampok asli ya punyanya ibu-ibu, punyanya cewek-cewek. Itu cuma lambang di Ka'bah itu supaya ingat gitu loh, pada tampok yang melahirkanmu. Itu di situ dibuatkan lambang. Dicium itu artinya bukan nyium tampoknya, tapi menyayangi ibumu yang melahirkanmu. Jadi Nabi cium tampok batu itu bukan sebagai contoh untuk dicium tampoknya. Itu menyayangi ibu yang melahirkanmu. Itu artinya perumpamaan semua di situ. Dan hanya orang bisu yang belajar bisu yang mengerti hikmah dari berhaji. Itu loh. Hanya orang bisu saja yang mengerti hikmah orang berhaji. Karena memakai bahasa pergerakan tubuh. Saya cuma ingatkan Anda ya, kalau Anda berada di dunia nyata, dan Anda ngomong begitu di depan umum, paling tidak ke teman atau tetangga Anda, saya yakin Anda dianggap gila, 100% gila. Itu pasti itu. Percaya aja. Anda pasti dianggap gila ketika Anda ngomong di dunia nyata. Kalau di medsos, kau bisa ngomong apa aja. Karena ini medsos ini bukan dunia nyata. Tapi kalau Anda hidup di dunia nyata, Anda ngomong seperti itu, pasti Anda dianggap gila. Atau jangan-jangan memang Anda sudah gila. Kalau Anda gila, sorry, I cannot talk to crazy men. I only want to talk and discuss with normal people. If you are crazy, you cannot use your head. Sorry, saya nggak bisa ngomong sama orang gila. Iya bro, memang begitu, saya paham. Karena semua masyarakat itu sudah gila semua. Jadi kalau ada orang waras satu, makanya dianggap gila gitu loh. Cuma itu aja bedanya. Itu saya belajar dari ulama suci itu untuk menemukan hikmah berhaji itu. Makanya jangan tekstual tok dalam mengartikan sebuah hadis atau ayat Al-Quran. Jangan tekstual tok. Itu ada itu tadi pendapat di atas. Jangan mengartikan tekstual. Dibutuhkan halusinasi pemikiran yang canggih. Benarkah Nabi cium tampok batu? Apa tujuannya? Kan begitu. Justru lebih gila itu. Ngapain Nabi cium tampok batu? Gila kan? Memberi contoh pada umatnya untuk cium tampok batu. Itu kegilaan bro. Itu kalau tidak diartikan perumpamaan, itu orang gila semua itu. Yang cium tampok batu itu jelas gila semua. Tapi kalau memakai bahasa perumpamaan, itu perumpamaan, itu bahasa itu yang berarti menyayangi yang punya tampuk melahirkanmu itu, yang punya tempik yang melahirkanmu itu disayang. Itu arti yang sebenarnya. Itu baru tidak gila bro. Itu pemahaman seperti kamu itu gila semua. Yang tidak gila seperti saya ini, menyayangi seorang ibu, itu artinya cium tampuk batu yang dicontohkan Nabi itu bukan untuk mencium tampuk batu, tapi mencium tampuk yang asli, tapi bukan tampuknya, menyayangi seorang ibu. Itu artinya perumpamaan itu baru tidak gila. Sekarang kau jawab pertanyaan saya. Kalau orang mati itu nanti ketika mati di hari kiamat ya, kamu percaya hari kiamat tuh? Nah, akan ada kebangkitan. Ketika orang bangkit nanti di hari kiamat itu, yang bangkit itu tubuhnya, rohnya atau rohnya saja yang bangkit? Coba kamu jawab. Ya matilah dulu bro, nanti dicatat, direkam itu loh. Kamu mau
halusinasi terus, halusinasi salbut semua. Jadi saya males halusinasi yang salbut seperti kamu. Diajak halusinasi kacau, diajak tekstual kacau, jadi repot. Ya sudahlah, memang pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Mr. Sapar, would you like to answer my question? Tuan Sapar bisa nggak jawab saya punya pertanyaan di atas? Orang kalau mati itu nanti bangkitnya gimana? Saya mau tes apakah Anda ini punya wawasan atau tidak. Karena haji sudah final menurut saya, itu perintah Rasul, selesai. Kalau Anda tidak percaya itu urusan Anda. Saya mau tanya, Anda percaya tidak hari kiamat? Kalau percaya, pertanyaan saya, nanti kalau hari kiamat nanti ada namanya kebangkitan. Orang nanti bangkit di hari kiamat itu cuma berupa roh, tubuh atau bagaimana? Coba jelaskan, Anda kan jago daripada saya, silakan. Pertanyaan saya di atas, kalau orang mati nanti itu bangkitnya bagaimana? Saya mau tahu wawasan Anda tentang agama, coba jawab. Nanti di hari kiamat apakah orang itu nanti bangkit di hari kiamat? Anda percaya kan hari kiamat kan? Percaya hari kebangkitan itu dibangkitkan dengan bagaimana? Rohnya saja atau tubuhnya saja atau rohnya atau bagaimana? Saya ini belum mati bro, jangan diajak mati. Kalau Anda sudah tahu mati di sana, sudah dibangkitkan apa, itu rekam saja, kirim ke WA. Kalau nggak repot, saya males itu halusinasi. Jadi kalau Anda sudah merasa mati, merasa dibangkitkan, rekam saja, itu enak itu. Kamu percaya tidak hari kiamat? Saya tanya dulu, percaya tidak hari kiamat? Jawab. Saya itu males halusinasi yang kacau-kacau bro. Jadi kalau Anda itu sudah menghayal ke sana, ya silahkanlah. Apalagi kalau kamu mau itu kejadian, sudah tahu kejadiannya, ya rekam saja itu aja. Saya ini males gitu-gitu, itu halusinasi terlalu jauh. Yang dekat-dekat tidak bisa, apalagi yang jauh-jauh seperti itu. Saya bertanya, percaya tidak hari kiamat? Kenapa sih dunia akan kiamat kan? Masa dunia ada terus? Kamu kan orang Islam, wajib percaya itu hari kiamat. Nah sekarang saya tanya, kamu percaya tidak hari kiamat? Atau menurut kau tidak percaya alias tidak wajib? Tidak apa-apa bertanya, tapi saya males jawabnya. Itu halusinasi, mengajak saya halusinasi yang tidak jelas gitu loh. Kalau Anda sudah tahu ya rekam saja, gak usah tanya saya. Rekam, oh ini kiamat bangkitnya begini, itu rekam saja. Males saya seperti itu. Aduh, bingung saya nih. Saya harus pakai bahasa apa ya? Mah equaten, David Wissen, posso sapere, puede saber, tu savoir, posso saber, mago yasnach, dega aswi swika, site modeska, woke focitao, haimani goladat, hali an alama. Harus pakai bahasa apa ini? Mahekuiten itu bahasa Belanda, yang artinya bisa nggak? Saya bertanya. David Wissen, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Jerman. Posso sapere, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Itali. Puede saber, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Spanyol. Tu savoir, boleh nggak saya bisa bertanya? Itu bahasa Prancis. Posso saber, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Portugal. Mago yasnach, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Rusia. Dega aiswi swika, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Korea. Site modeska, boleh nggak saya bertanya? Itu bahasa Jepang. Woke focitao, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Mandarin. Haimani goladat, itu bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Hali ana alama, bisa nggak saya bertanya? Itu bahasa Arab.
Saya harus pakai bahasa apa supaya mengerti? Saya bertanya, percaya tidak hari kiamat? Itu aja dulu. Percaya tidak? Silakan dijawab. Pertanyaan Bapak itu juga menunjukkan ketidakfahaman Bapak. Seharusnya Bapak tidak bertanya apakah Anda Syiah. Seharusnya Bapak bertanya paham Bapak bagaimana. Kenapa pertanyaannya tertuju ke Syiah? Itulah Pak. Kalau Bapak ingin tahu itu bertanya bagaimana paham Bapak tentang Islam, itu pertanyaan yang terbaik. Kalau Bapak, apakah Anda Syiah? Bapak perlu ketahui, Sunni, Syiah, Wahabi itu masing-masing tiap-tiap golongan itu punya paham-paham yang berbeda-beda pula. Sesama Sunni orang beda-beda paham, sesama Syiah orang beda-beda paham, sesama Wahabi, Salafi orang beda-beda paham. Jadi tidak bisa stereotip Pak. Nah karena itu pertanyaan Bapak sendiri itu pertanyaan yang keliru untuk bertanya tentang sesuatu yang benar. Seharusnya Bapak bertanya begini, paham Bapak itu tentang Islam bagaimana sih? Nah itu pertanyaan lebih baik Pak, ketimbang apakah Bapak itu Syiah? Kalau saya jawab Syiah, bagaimana pendapat saya seorang Syiah yang juga bertentangan dengan Syiah? Bapak bingung kan? Saya Syiah, tapi paham saya bertentangan 180% dengan Syiah. Kan jadi bingung Bapak kalau saya jawab demikian. Nah, karena itu Bapak harus memahami tentang bertanya itu, tanyakanlah Bapak ini pahamnya bagaimana, coba jelaskan tentang Islam. Nah itu pertanyaan yang bagus Pak. Oke? Kalau saya Pak, pemahaman Islam saya, kalau saya jelasin panjang lebar agar Bapak ini paham gitu loh. Saya ini dulunya NU ya, jemaah NU, Nahdlatul Ulama, Ormas Terbesar Islam Indonesia ya. Kemudian saya mencari kebenaran, akhirnya saya bergabung dengan Jamaatul Tabligh Pak. Jemaah tabligh yang dari masjid ke masjid itu, yang dakwah itu, saya gabung. Kemudian saya gabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang dibubarkan pemerintah itu. Kemudian saya mempelajari Syiah selama 3 tahun. Kemudian saya terus bergerak mencari sampai apa yang saya yakini sekarang. Nah itu Pak, jadi nggak bisa kita jawab secara letterlek Anda Syiah, nggak bisa, karena kita itu berjalan mencari kebenaran Pak. Nggak bisa kamu Syiah, kamu Sunni, kamu Wahabi, nggak bisa. Karena orang berjalan mencari kebenaran, karena esensi kebenaran Islam itu di mana? Gitu loh Pak maksud saya. Kira-kira Bapak paham? Saya suka bertanya strict point. Saya nggak suka bertele-tele. Kalau bilang Syiah, bilang aja Syiah, selesai. Itu aja yang saya mau, jawabannya Syiah atau bukan. Nggak ada tuh salahnya kalau saya bertanya. Saya kan sudah bilang dari awal, I am learning. Itu artinya I am learning, saya sedang belajar. Jadi kalau saya bertanya, itu wajar-wajar saja. Dan saya bertanya, apakah Bapak ini Syiah dari Iran? Itu aja saya bertanya. Apa yang salah? It's nothing wrong. I only ask you, are you Syiah or not? Are you Syiah from Iran or what country? Kalau tidak mau bertele-tele, saya Muslim Pak, pernah belajar Syiah. Itu saya jawab, saya Muslim pernah belajar Syiah. Itu aja saya jawab. Kalau Bapak nggak bertele-tele, saya seorang Muslim yang pernah belajar Syiah. Itu jawaban saya. Saya seorang Muslim yang pernah belajar Syiah. Oke, itu jawaban saya Pak. Oke, sudah paham, ngerti? Jawaban saya pertanyaan saya selanjutnya, apakah menurut Anda Syiah itu cocok sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan Quran atau tidak? Itu pertanyaan saya. Jawabannya ada yang cocok, ada yang tidak Pak. Ada yang cocok, ada yang tidak. Yang cocok diambil, yang tidak dibuang. Itu jawaban saya. Berarti boleh dibilang Syiah ini separuh benar, separuh salah. Begitu Pak. In other words, I would like to say, Syiah is, you want to say to me that 50% right, 50% wrong. Is that like that? Isn't it? Tidak hanya Syiah, semua golongan yang di dunia ini ada yang benar, ada yang salahnya. Salafi Wahabi mengandung kebenaran dan mengandung kesalahan. Ahli Sunnah wal Jamaah mengandung kebenaran dan mengandung kesalahan. Syiah Imamiyah mengandung kebenaran dan mengandung kesalahan. Tidak hanya Syiah. Gitu Pak. Makanya setiap golongan ada kebenarannya, itu yang kita ambil. Kita ambil, kita pegang dalam hidup. Setiap golongan ada kekeliruannya, itu yang kita buang dalam hidup. Itu Pak cara pencarian.
Saya contohkan kepada Bapak. Jadi kalau Syiah itu ada benar ada salahnya, betul. Tetapi perlu dicatat, tidak hanya Syiah, semua golongan yang ada di dunia ini ada benarnya dan ada salahnya. Semua golongan, Pak. Itu yang perlu catatan, yang perlu Bapak paham. Oke? Not only Syiah, sir. Every sect in Islam, there is wrong, there is right. Okay? All right, it makes sense for me. It's logic what you said. So that's make me eager. I'm eager to know how many percent. Now I'm talking about how many percent. So you can describe me which group is more many wrongs. Yeah, which one of group? Syiah, Wal Jamaah, or what group is having many wrong? That's the point. Jadi, oke, saya bisa terima. Secara logika, oke, ada masuk akalnya. Kelompok-kelompok ini ada benar salahnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya bicara persen sekarang. Mana yang paling banyak salahnya di antara kelompok ini? Please explain me. And thanks advance for your explanation. Sama, Pak. Bisa 50% salah, 50% Sunni, itu 50-50, Pak. Jadi imbang aja. Antara Sunnah dan Syiah itu 50-50. Masing-masing punya kesalahan, masing-masing punya kebenaran, 50-50. Imbang, Pak. Enggak ada yang lebih banyak, lebih kurang. Salafi, Wahabi, Syiah, Imamiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah itu berapa persen-persennya? Kalau di persen-persen itu kayaknya imbang aja. Karena itu terbelahnya Islam itu ya karena itulah, seperti semangka dibelah dua itu ya separoh-separoh gitu. Semangka dibelah dua, Pak. Ya kayak gitulah. Kalau disatukan itulah Islam sejati, Pak. Nanti akan ibarat buah semangka, berapa persen? Kalau Bapak belah dua, Sunnah dan Syiah itu 50%, 50%. Semangka dibelah dua, Pak. Oke? Saya ambil contoh, Pak, ya. Saya kasih pencerahan sedikit. Dalam struktur Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kenal dengan Khulafair Rasyidin, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya kan? Itu ya, Pak, ya. Dalam struktur Syiah ada dikenal dengan Isna Asyara Imaman, 12 orang imam. Mana yang benar, Pak, ini? Mana yang benar? Secara prinsip kedua-duanya benar, Pak. Yang jadi masalah bagaimana? Yang jadi masalah adalah saat Ahli Sunnah wal Jamaah memaksakan diri struktur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ada struktur kepemimpinan keagamaan. Nah, di situ kelirunya. Itu struktur kepemimpinan politik dalam Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu struktur kepemimpinan politik dalam Islam. Tetapi oleh umat Sunni dianggap itu struktur keagamaan. Akhirnya jadi keliru. Nah, saya jelasin ya, Pak, ya. Seharusnya itu sebagai struktur kepemimpinan politik dalam Islam, bukan struktur kepemimpinan keagamaan. Ya, begitu. Itu kesalahan daripada umat Ahli Sunnah. Kemudian di Syiah ada struktur kepemimpinan 12 imam. Nah, itulah struktur kepemimpinan keagamaan, Pak. Nah, kesalahan umat Syiah apabila dia memaksakan diri 12 imam itu sebagai sebuah struktur kepemimpinan politik, Pak. Nah, itulah kenyataannya. Jadi Islam dan Sunnah dan Syiah itu sebenarnya Islam sejati itu gabungan keduanya, Pak. Gabungan keduanya. Saat kita meyakini 12 imam itu adalah kepemimpinan agama dalam Islam, dan 4 khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kepemimpinan politik dalam Islam, kemudian disatukan, itulah Islam yang sejati, Pak. Saat Bapak memisahkan keduanya, yang ini ikut 4 khalifah Sunni, 12 imam Syiah, nah itulah terpisahnya Islam, terpisahnya kebenaran.
Saat digabungkan jadi satu, yang satunya kepemimpinan politik, yang satunya kepemimpinan agama, itulah yang disebut dengan Islam sejati, Pak. Demikian, Pak. Saya jelaskan kepada Bapak, ringkasnya Islam itu jadi keliru karena terpecah dua, jadi Sunni dan Syiah itu. Demikian, Pak, kira-kira. I got your point 100%. Now my question is, the next is, you told me that 50%. So tell me, what is the biggest or the mind sinners or the biggest mistaken of Shia and the biggest mistaken of Sunnah wal Jamaah and the biggest mistaken of another group. Jadi oke, saya mau tahu sekarang. Tadi Bapak bilang 50-50 ya. Nah sekarang pertanyaannya, kesalahan fatal apa atau yang paling besar kesalahan yang dilakukan Syiah dan yang dilakukan Islam wal Jamaah dan kelompok lainnya? Can you explain to me that? I'm very eager to know, and then thanks advance for your explanation. That's a great idea. I'm learning. Jadi saya mohon penjelasannya. Saya lagi sedang belajar. Sudah saya uraikan, Pak, di atas tadi. Coba Bapak renungkan yang di atas tadi. Sudah saya uraikan, jika Bapak pahami itu. I got the point about the structural. Okay, it make it sense. Masuk akal. Okay, sejauh itu sepanjang ini masih masuk akal menurut saya. Ya sorry, saya berusaha kelola otak saya ya. I use my brain. Itu dari segi struktural politik. Sekarang I'm talking about politis. Do you know politis? Politis itu kesyirikan, ya, musyrik atau kesyirikan, ya, kemusyrikan maksud saya ya. Tell me about the politis of Syiah, the fatal politis of Syiah and the fatal politis of Islam wal Jamaah or another group. Jadi apa kemusyrikan yang dilakukan oleh Syiah dan apa kemusyrikan yang dilakukan oleh Islam wal Jamaah atau kelompok lainnya, ya. Ini, can you explain all this to me? Bicara tentang musyrik, kemusyrikan Pak maksudnya. Kemusyrikan kan tentang syirik ya. Dalam Al-Quran bilang inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kalau kita berbicara tentang syirik dan tauhid, kita berbicara tentang teologi Islam, tentang ilmu tentang bagaimana mengesahkan Tuhan dan bagaimana kita disebut menyekutukan Tuhan. Nah, di sini ada persepsi tentang bagaimana cara mengesahkan Tuhan dengan banyak mazhab. Misal sampai ambil contoh, Salafi Wahabi mengatakan orang yang ziarah kubur kemudian berdoa di kuburan sebagai kemusyrikan, karena katanya meminta kepada yang dikubur, kan begitu. Dianggap musyrik itu. Kenapa? Karena dianggap berdoa kepada kuburan. Ya kan begitu. Itu versi dari Salafi Wahabi, Pak. Dianggap syirik. Tetapi versi Sufiah malah sebaliknya. Masalah kuburan itu, Pak, itu adalah berkaitan dengan keperguruan. Seorang guru Sufi yang mengajarkan Islam kepada murid-muridnya, kemudian dia datang ke kuburan tersebut dalam rangka struktur keperguruannya, karena dia ibaratnya kuburan itu hanya sebagai simbolis perguruan Sufi. Sufisme itu tidak lepas daripada kuburan, Pak. Saya ambil contoh kuburan Wali Songo, itu Sufisme, Pak. Nah, dianggap dikultuskan. Kenapa saya bilang begini? Dalam Al-Quran ada, Pak. Bapak cerita tentang Al-Quran, pahami. Apakah kuburan itu bertentangan musyrik? Ada dalam Al-Quran, Pak, begini. Ashabul Kahfi itu bersembunyi dalam goa. Kemudian selama 300 tahun tambah 9 bulan dia ada dalam goa itu, ya. Dia bersembunyi. Kemudian dia bangun kembali, kemudian dia memohon kepada Allah ingin dimatikan di sana. Akhirnya dia dikubur di goa tersebut. Itu kuburan Ashabul Kahfi. Bapak share aja searching Google di mana kuburan Ashabul Kahfi. Dan di depan kuburan Ashabul Kahfi, atau tepatnya
di atas kuburan tersebut dibangun masjid, kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran, Pak. Dibangun masjid. Artinya menurut Quran ada kuburan Ashabul Kahfi, kemudian dibangun masjid di atasnya. Artinya ternyata tradisi kuburan itu tradisi Quran. Beribadah di atas kuburan itu loh, Pak. Tapi menurut tradisinya orang pemikiran Salafi Wahabi itu musyrik, Pak, menyembah kuburan. Tetapi Al-Quran bilang kuburan Ashabul Kahfi dia berada di atas masjid untuk memuliakan kuburan Ashabul Kahfi, itu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini kan persepsi beragama, Pak. Nah, orang-orang Syiah memuliakan kuburan para imam-imam mereka, Imam Hussein misalnya Karbala. Itu seperti tadi Ashabul Kahfi itu dalam Al-Quran. Nah, soal apakah mereka itu musyrik atau tidak berkaitan teologinya, Pak, bukan karena mereka ngumpul di kuburan itu, bukan. Tetapi teologi mereka dalam menghadapi kuburan itu bagaimana? Teologi tentang Tuhan tadi. Maka teologi tentang Tuhan itu bermacam-macam, ya kan? Bermacam-macam. Ada yang versi Salafi Wahabi, ada yang versi ini, versi itu. Maka dulu tuh ada yang namanya Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah dan sebagainya itu, Pak. Itu kan versi-versi teologis. Jadi kalau berkaitan syirik dan tauhid itu berkaitan dengan teologis seseorang yang bersifat pribadi. Tidak bisa kita mengatakan kalau orang itu mengkultuskan suatu benda dia syirik. Kalau begitu, Pak, kalau mengkultuskan suatu benda itu syirik, umat Islam semuanya syirik kan? Karena umat Islam sekarang juga mengkultuskan Ka'bah. Ka'bah itu benda, Pak. Mengkultuskan juga Hajar Aswad. Hajar Aswad itu benda, Pak. Kalau itu diartikan sebagai sebuah kemusyrikan, maka kita menghormati Ka'bah itu juga musyrik, Pak. Kita menghormati Hajar Aswad dengan menciumnya itu juga musyrik. Kenapa? Karena itu benda-benda juga. Dan kalau kita mencium Al-Quran, kita cium ke mulut kita karena kita menghormati Al-Quran, itu juga musyrik jadinya, Pak. Jadi benda-benda tidak mengakibatkan orang musyrik, tergantung teologinya. Kalau Bapak mencium sapu tangan dari seorang kekasih, berarti menunjukkan cinta kepada kekasih, itu bukan berarti sapu tangannya itu kekasihnya. Ada bunga mawar diberikan kepada Bapak, bukan berarti bunga mawar itu dari seorang kekasih. Bukan bunga mawar itu dicium-cium oleh kekasihnya, bukan berarti bunga mawar itu kekasihnya, tetapi itu simbolis bagi dia untuk mencintai kekasihnya. Nah, begitulah orang-orang sufi, kuburan-kuburan para wali menjadi simbolis kecintaan mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan menjadi problem dalam ilmu tauhid, Pak. Nah, makanya pelajari sufisme dalam Islam agar kita menilai syirik atau tauhid itu tidak semata-mata dengan perilaku zahir seseorang, ya, Pak, ya, tapi dengan itikat atau teologi yang mereka emban, yang mereka pahami. Itulah perbedaan antara tauhid dan syirik. Bapak paham sampai di sini? Guys, where are you now? Ini pada kemana nih? My question above is, can you tell me what is the politics of Syiah and what is the politics of Sunnah wal Jamaah or another group? Jadi saya bertanya sekarang sama semua orang di sini, ya, apa ya kemusyrikan yang dilakukan Syiah, apa kemusyrikan yang dilakukan Islam wal Jamaah? Karena saya mendapat penjelasan di atas dari Mr. G, ya, Mr. G, bahwa tidak semua salah, tidak semua benar, baik Islam wal Jamaah maupun Syiah. 50-50, 50% salah, 50% benar. Dari segi struktural politik terjadi salah paham. Jadi menurut Mr. J harus disatukan. Oke, masuk akal, saya masih terima. Nah, sekarang saya bicara politis. Politis itu musyrik, kemusyrikan. Kemusyrikan apa yang dilakukan Syiah dan kemusyrikan apa yang dilakukan Islam wal Jamaah? Tolong jelaskan. Anybody can help me here to explain what is the politics of Syiah and Islam wal Jamaah? I'm waiting. Okay, would you like to tell me the verses or ayah in Quran talking about Sufi, talking about Ashabul Kahfi? Ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Bisa tunjukkan ke saya surat atau ayah dalam
ayat dalam Quran yang bicara masalah kuburan, masjid dibangun di atas kuburan. Mana ayat Qurannya? Kirimkan ke saya. I'm waiting please.